Untuk penanganan nyeri atau cedera akut yang terjadi pada pemirsa, kita bisa melakukan RICE. 4 hal yaitu R, I, C, dan E. R atau rest adalah istirahatkan bagian tubuh yang cedera. Kemudian I, ice, yaitu kita kompres dingin pada bagian tubuh yang cedera. Kemudian C, compression, kita balut dengan elastis perban. Dan yang terakhir adalah E, elevation, kita lakukan peninggian, kita tinggikan bagian yang cedera lebih tinggi dibandingkan dengan jantung. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini apa saja yang bisa menjadi pemicu terjadinya radang sendi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. William Chandra, SPOTK, Hip and Knee, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Radang sendi, sebelum kita ngomongin radang sendinya ya. Sendinya dulu nih dok. Dalam artian kayak sendi ini di dalam tubuh kita, kan kita sering mengenal tulang. Kalau tulang kan untuk menopang tubuh. Nah kalau sendi ini sendiri, apa posisinya ada di mana dan fungsinya untuk apa gitu? Nah, sendi itu adalah hubungan antara kedua tulang, dua tulang. Pasti selalu ada sendi di situ ya? Ada ratusan di tubuh kita ini. Tulang aja ada ratusan. Hubungan antara dua tulang namanya sendi. Ya, tulang sama tulang berkontak, saling bergerak namanya sendi. Gitu. Berarti kayak sendi itu apa bahasanya? Bentuk manifestasi klinisnya, bentuk klinisnya itu kayak apa sih dok? Maksudnya untuk menghubungkan kan biasa kalau kayak pintu tadi kan dokter ada analogi pintu ya, kayak ini daun pintu terus ini sama kerangka pintunya itu ada engselnya gitu. Nah, kalau sendi itu? Sama, sendi itu seperti engsel. Jadi khasnya adalah ada gerakan di sendi itu. Jadi kita bisa ini bergerak ini semua sendi. Yang gampangnya ini sendi yang besar di tubuh kita itu lutut. Jadi kita bisa nekuk, bisa lurus, itu sendi lutut. Panggul kita bisa bergerak semua, itu sendi panggul. Dan juga bahu, kita bisa bergerak begini semua, itu sendi bahu. Jadi semua satu tubuh kita bisa bergerak, itu semua pergerakan dari sendi. Bedanya sama kayak tulang rawan beda ya dok ya? Beda. Sendi itu di dalamnya itu dilapisi tulang rawan. Jadi tulang itu kan ada dua nih. Ada tulang yang keras, ada tulang rawan, tulang yang lembut. Nah, di ujung-ujung tulang keras itu ada tulang rawan yang melapisi. Supaya pergerakannya smooth dong, licin. Kalau keras lawan keras kan sakit. Betul. Bunyi-bunyi, maksudnya nggak smooth lah. Makanya tulang keras itu harus dilapisi oleh tulang rawan atau tulang yang lembut, agar pergerakannya licin. Nah, jadi sendi itu diisi sama tulang rawan itu. Tapi kalau yang si sendi ini dia apa solid ya dok ya atau gimana? Ya, sendi itu dijaga lah, biar gerakannya sesuai. Jangan nggak beraturan gitu loh. Jadi ada yang menjaga di sekeliling sendinya. Ada yang namanya kapsul sendi, ada yang namanya ligamen. Dia berfungsi menjaga sendi itu agar bergerak semestinya. Jadi lutut kita nih, bergeraknya kan hanya lurus, menekuk. Gak bisa dong kita menekuk lurusnya sampai ke belakang, sampai lurusnya sampai ke bawah, sampai menekuk ke bawah gitu kan nggak bisa. Ada yang menjaga. Oke. Kayak jari kita gampangnya. Kita kan maksimal segini. Iya. Lurus. Nggak bisa kita sampai ke atas lagi gini. Nggak bisa. Jadi ada yang menjaga. Kayak leher kita ini isinya sendi. Kita sampai segini kan? Iya. Nggak bisa sampai belakang kan? Nggak bisa dong. Bisa sih, bahaya, tapi kan? wassalam itu. Iya, bahaya. Oke. Jadi ada anatominya khusus gitu ya, sehingga untuk dengan fungsi-fungsinya seperti itu. Nah, dengan fungsi yang ada, sekarang terjadi radang sendi. Nah, radang sendi ini kondisinya seperti apa? Radang sendi itu adalah keadaan di sendi di mana dia itu menjadi nyeri, memerah, kaku, bengkak.
Itu suatu kondisi peradangan di sendi. Ditandai oleh itu. Nyeri dan lain sebagainya. Nah itu biasanya penyebabnya apa ya dok? Nah penyebabnya ini banyak. Karena radang sendi itu ada sekitar 200 penyakit di bawah radang sendi itu. Banyak sekali dok. Iya. Jadi kita biasanya membaginya menjadi beberapa, kira-kira ada 5 lah. Yang paling umum kan osteoartritis, atau yang karena usia, banyak kan faktor degeneratif atau usia. Kemudian bisa juga karena infeksi. Ya ada bakteri yang merusak sendi itu jadi radang sendi. Kemudian autoimun. Autoimun tuh sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh kita sendiri, terutama dia gejalanya akan kena ke sendi-sendi. Nah, lalu karena trauma atau kecelakaan, ya kan, itu juga merusak sendi. Nah, yang terakhir yang banyak juga kita sering dengar karena penumpukan kristal. Kalau orang kita kan sering ngomongnya asam urat, ya gak? Ya lagi. Iya itu gimana? Semua dikaitin sama asam urat. Iya. Nah itu salah satu penyebab dari radang sendi itu. Kayaknya semuanya bermuara pada yang kelima deh dok. Orang kemana-mana tuh kayak semua. Bilangnya itu gitu. Oke, tapi dari beberapa tadi yang disebutkan ada 5 yang besar ya. Osteoartritis, infeksi, kemudian autoimun, trauma, dan juga penumpukan kristal. Itu kan beberapa kondisi yang rentan terjadi pada si sendi gitu ya. Nah, berarti dari kelima ini yang mungkin paling banyak atau penyebab paling banyak pemicunya itu yang mana dok? Ya, tentu yang paling banyak yang pertama sih, yaitu osteoartritis. Karena proses aging nggak bisa dihindari ya dok ya? Betul. Oh. Meskipun ya nggak semua orang tua, sekali lagi akan mengalami gitu loh. Tapi emang kebanyakan lah gitu. Banyak juga yang orang tua 70-80 tahun, sendinya baik-baik aja, nggak masalah. Ya emang secara genetiknya begitu. Oh, tapi selain genetik kan banyak orang yang iri dengan keadaan seperti itu. Itu kenapa dok? Maksudnya dia genetik tapi jaga hidup, atau genetik nggak jaga hidup juga tetap ya keberuntungan aja gitu dia? Ya, faktor fisik ya, gaya hidup, sekali lagi gaya hidup. Dari makanan, olahraga, aktivitas fisik, pikiran. Itu dia. Pikiran pengaruh ke sendi dok? Oh, stres jadinya. Oh gitu. Orang lebih gampang terkena penyakit kan. Baik ya, jadi makanya jangan stres-stres lah ya, bentar-bentar healing. Pulang-pulang healing, stres lagi mikirin pay later dong. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali pemicu dari radang sendi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. William Chandra SPOTK Hip Eni, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Dari beberapa tadi yang disebutkan ya, osteoartritis lah, kemudian infeksi lah, trauma lah, autoimun lah, dan penumpukan kristal. Itu kan beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika orang mengalami nyeri sendi seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara gejala klinisnya, ada nggak sih dari perbedaan dari 5 itu, atau mungkin dari kesemuanya ada satu gejala khas atau beberapa gejala khas yang akan dialami dan dirasakan oleh orang-orang ketika kayaknya nyerinya sudah mulai menyerang ke sendinya mereka nih, sehingga bisa dikatakan ini tuh radang sendi. Ada nggak gejala-gejala klinis yang khas yang mungkin bisa dinotis atau bahkan mungkin nggak dinotis, karena kan rata-rata orang kita kebal-kebal. Kadang-kadang mereka mencoba mengompensasi atau beradaptasi, tubuhnya coba adaptif dengan apa yang terjadi di tubuhnya, sehingga kadang-kadang pain toleransinya agak beda nih gitu ya dari satu ke orang yang lainnya gitu dong. Nah, kita juga harus membedakan dengan nyeri-nyeri nyeri-nyeri pegel-pegel setelah misalnya kita beraktivitas fisik. Itu. Atau olahraga gitu kan. Betul. Memang itu kita sebut dengan DOMS lah. Itu ibaratnya otot-ototnya meregang, jadinya nyeri, ada mikrotir kita bilangnya. Tapi itu akan mereda lah dalam 2-3 hari.
Jadi badan kita pegel-pegel karena ya kita overuse, overtrain kan. Tapi itu hal yang lumrah terjadi buat orang yang habis olahraga akan mengalami seperti itu. Tapi dalam 2-3 hari dia akan membaik lah. Gitu. Kalau orang-orang dengan radang sendi ini nggak akan membaik gitu. Terutama dia akan bengkak, nyeri, memerah. Itu bukan yang gejala yang biasa gitu. Memerah, membengkak, terus kaku, apalagi kalau udah sampai ada perubahan bentuk, itu kan bukan yang biasa ya. Nah itu yang emang udah radang sendi yang memang harus diperiksa. Itu gejala umum lah dari radang sendi, dimana penyebabnya ya mungkin salah satu dari 5 itu yang perlu ditelusuri lebih lanjut sehingga pengobatannya benar-benar sesuai dengan penyebabnya. Oh berarti kan beda ya antara gara-gara radang sendi sama mungkin tadi yang berolahraga dan overuse atau overtrain. Kan selama ini mungkin untuk Anda yang lagi coba belajar nge-gym ya gitu. Gitu ya. Itu kan di awal-awal tuh kayak wah motivasinya tinggi banget nih. Ini seperti dia dengan bodybuilding yang oke gitu ya. Nah baru hari pertama, kedua, besok paginya nggak bisa bangun dong. Karena udah kaku semua, nyeri dan lain sebagainya. Nah itu kan gara-gara overuse atau overtrain aja. 2-3 hari dia akan sembuh. Berarti kalau radang sendi ini dia akan menetap atau dia nyerinya akan hilang timbul atau gimana? Dia akan menetap sih biasanya kalau kita nggak ngapa-ngapain ya. Dia bisa membaik kalau kita minum obat, kita istirahat. Tapi dalam waktu nanti akan datang lagi. Karena memang sudah terjadi sesuatu atau kerusakan di sendinya gitu. Itu sifatnya dia progresif nggak sih dok? Atau kayak kan ada beberapa penyakit itu yang karena sifatnya kronis ya dok ya. Jadi kayak dia perburukannya, progresivitas perburukannya itu dia melambat tapi pasti gitu ya. Tapi ada yang akut tuh gara-gara mungkin tadi ya. Kan beda nih kan antara orang yang berolahraga terus sifatnya akut karena langsung muncul dan kerasa. Nah kalau radang sendi ini sih berarti sifatnya agak lama dia Ini penyakit kronis, ya. Jadi dia lama-lama tapi progresif. Semakin lama semakin berat. Bukan sesuatu yang bisa langsung disembuhkan kita jadi sembuh total gitu enggak. Tapi kita bisa mengontrol gejalanya. Mungkin dia akan berkembang, tapi ya mungkin lebih lambat. Jadi kita juga jadinya masih bisa berhidup dan bergerak lah. Masalahnya ketika kita ngomongin progresivitas perburukan penyakit kronis, itu kan kadang-kadang tubuh tuh nggak ngeh gitu loh dong, nggak notice. Sehingga ada orang ngerasain, sebenarnya ini untuk sebagian orang dia akan ngerasain nyeri. Tapi kan untuk orang ini karena sudah terbiasa tubuhnya mencoba beradaptasi dengan itu, akhirnya dia nggak ngerasa nyeri. Sehingga gejala klinis tadi yang dokter sebutkan kadang-kadang nggak dinotis sama mereka. Itu bisa nggak terjadi seperti itu? Ya bisa ya. Tapi kalau gejala-gejala yang akutnya, kan dia kan penyakit kronis. Sesekali akan datang gejala yang akutnya yang seperti bengkak, merah, nyeri, kaku. Nah itu emang harus berobat. Ya. Setelah ini gejala-gejala akutnya sembuh ya gejala kronisnya mungkin nggak berasa gitu. Tapi penyakitnya tetap berjalan, cuma terkontrol. Ya, yang penting terkontrol. Penyakit tetap berjalan tapi terkontrol. Dan kalau terjadi gejala-gejala akut itu ya berobat. Oh berarti ketika gejala akut ini terobati, yang kronisnya masih tetap berjalan? Tetap berjalan. Oh gitu. Kan misalnya yang paling umum deh osteoartritis. Karena salah satu penyebabnya adalah penuaan. Iya betul. Kita kan setiap hari tambah lama tambah Tua. tambah muda atau tambah tua? Pengennya sih tambah muda dong. Ini kan tambah tua kan. Tambah tua ya. Oh oke. Karena faktor risikonya ada di situ gitu ya. Iya betul. Nah rata-rata tuh dok yang paling banyak terjadi prevalensi dari si radang sendi ini sendiri itu di sendi-sendi yang mana? Apakah sendi yang murni kayak di kaki, lutut tadi dokter sampaikan karena dia full menopang tubuh kita, atau yang sendi-sendi yang minor aja itu juga bisa gitu? Nah, ini yang membedakan tiap penyebab itu. Kalau yang osteoartritis yang paling umum itu memang kan dia karena penyebabnya biomekanik ya, mekanik. Jadi dia menahan tekanan. Tentu yang kena sendi-sendi besar. Lutut, panggul. Itu yang paling sering terkena. Tapi kalau penyebab-penyebab lain misalnya kecelakaan ya bisa mana aja dong. Yes, betul. Nah, atau misalnya yang kayak autoimun. Autoimun itu nanti banyak kena di sendi-sendi kecil. Seperti di jari-jari tangan, siku gitu.
Meskipun tidak menutup kemungkinan dia mengenai ke sendi-sendi yang besar juga. Cuma ada kekhasan dari tiap penyebab lah. Ada kekhasan dari tiap penyebabnya ya. Jadi memang akan sangat beragam sekali munculnya tergantung dari penyebabnya seperti apa gitu ya. Kemunculan itu sendiri gitu ya. Dan tidak bisa dihindari kayak tadi ada beberapa kayak osteoartritis ya memang karena proses aging gitu, karena penuaan seseorang akan terjadi. Ada nggak sih dok kondisi-kondisi khusus gitu ya selain titiknya, tapi ada juga beberapa penyakit nih tertentu, komorbiditas tertentu dari seseorang yang akhirnya bisa memicu terjadinya radang sendi ini sendiri, entah dari 1 ataupun dari 5 yang tadi disebutkan gitu. Ada nggak sih penyakit-penyakit misal gini, orang kan sekarang ya apalagi kalau ngomongin osteoartritis dia semakin bertambah usia kan semakin rentan. Nah katakanlah sekarang meskipun tidak hanya lansia, orang-orang muda juga banyak kena sindrom metabolik kan gitu ya, sindrom metabolik yang akhirnya mungkin ada penyakit-penyakit entah diabetes mellitus kayak itu hipertensi kayak atau dan lain sebagainya yang akhirnya penyakit-penyakit ini itu untuk orang-orang ini itu jadi rentan mengalami radang sendi. Ya lagi ya. Jadi ini balik ke orang dengan misalnya orang dengan sindrom metabolik pada usia muda. Itu rata-rata kan berat badannya berlebih. Bisa diukur ya dok itu ya. Iya. Lingkar perutnya, lingkar pinggang. Itu kan lebih dari seharusnya. Jadi memang itu menyebabkan rentan. Kalau kita bicara radang sendi itu faktor risiko, bukan sebuah yang pasti. Ya, faktor risiko. Usia tua, pasca menopause, perempuan, berat badan, terus orang-orang dengan genetik tuh kalau misalnya kita cek ada gen-gen tertentu memang misalnya HLA itu menyebabkan dia lebih rentan terhadap rheumatoid arthritis, rematik yang kita umum gitu. Meskipun tidak semua orang dengan gen HLA itu jadi rheumatic arthritis, tapi dia secara bawaan sudah menyebabkan dirinya lebih rentan. Oke. Jadi memang ada beberapa kondisi secara genetik itu kondisinya memang seperti itu ya, tidak bisa diapa-apain. Oke, baik dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar apa saja pemicu dari terjadinya radang sendi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. William Chandra SPOTK HIPNI, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, sekarang kita lanjut ngomongin seputar, nah kalau ada beberapa tadi ya gejala klinis yang dirasakan mungkin ya, karena orang notice kalau ya habis olahraga dia kan 2-3 hari akan menghilang gitu ya. Tapi kalau menetap terus dan akhirnya terjadi perburukan, ini curiganya ke radang sendi ya, entah dari 5 tadi gitu. Nah untuk menegakkan diagnosis biasanya pemeriksaan apa sih dok yang harus dilakukan? Adakah pemeriksaan kayak yang basicnya atau standarnya? Terus kemudian ada pemeriksaan lanjutannya atau apa? Tentu ya kalau kita pasien datang ke dokter, kita terima kita akan nanya dulu dong historinya. Gimana perjalanan penyakitnya, terus kita periksa dulu fisiknya ya. Cek dulu kondisinya, pembengkakan, apa merah, apa hangat, apa ada perubahan bentuk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lain berupa ronsen buat ngeliat kondisi tulangnya. Bisa juga kita lakukan CT scan dan MRI. Nah, terus untuk penyakit-penyakit penyebab lain misalnya seperti autoimun, seperti itu kita perlu cek lab, cek darah ya. Ada penyebab-penyebab khusus di mana marker untuk peradangan kita perlu ngecek. Kemudian faktor genetik kita bisa cek gennya. Jadi luas. Jadi emang harus semua itu kita cek. Kondisi sendinya melalui ronsen, MRI dan CT scan, kemudian penyebabnya. Bisa juga melalui cek lab. Melalui cek lab ya. Nah itu tuh pemeriksaan kayak seperti itu perlu cukup sekali aja atau perlu beberapa kali dok? Atau sekali aja udah bisa kok untuk ditegakkan diagnosis bahwa ini kondisinya seperti ini gitu? Pemeriksaan di awal pasti kan seperti itu, menyeluruh.
Kalau kita belum dapat penyebabnya, kita akan cek lagi lah. Hmm. Misalnya sendi yang bengkak itu, kita bisa lakukan penyedotan cairannya untuk pemeriksa di lab, bisa. Ataupun pembiakan cairan sendi itu untuk melihat kuman atau bakterinya, bisa juga. Oke. Jadi memang ada beberapa tahapan untuk benar-benar menegakkan diagnosis ya dok ya. Dari beberapa itu. Bisa nggak sih dok? Maksudnya kayak gini, kan ada satu kondisi, let's say kayak autoimun gitu ya. Autoimun kan rentan terjadi berbagai masalah kesehatan. Bisa nggak sih dari yang autoimun ini sendiri, jadi kondisinya itu antara autoimun plus kondisi-kondisi yang lain, itu bisa nggak? Itu bisa banget. Karena autoimun kan sebuah spektrum ya. Betul. Dia luas. Jadi kondisi autoimun itu secara imunitas kita itu sudah lebih rendah. Makanya sistem kekebalan tubuh kita bereaksi dengan berbeda dengan menyerang tubuh kita. Nah, dengan kondisi yang lebih imunitas secara lebih rendah itu tentu kita rentan dong ada penyakit-penyakit lain. Dan sendinya pun sudah lebih rentan, jadi lebih cepat rusak. Jadi akibatnya ada secondary penyakit-penyakit lain. Baik itu sindrom metabolik, baik itu pengapuran sendi. Oke, jadi memang ada kerentanan terjadi ketika memang ada kondisi autoimun dan beberapa kondisi yang lain gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa, saya bacakan ya. Ini dari Pak Robby, agak panjang nih dok, bentar ya, saya agak nengok, dia tengleng saya dulu. Ya, dok, udah beberapa hari lutut dan pergelangan kaki saya itu kaku dan nyeri pas digerakin, terutama pas bangun pagi. Oke, kadang juga bengkak pas lagi jalan jauh. Apa ini tanda-tandanya radang sendi atau gangguan sendi lainnya ya dok ya? Oke, ini khasnya pas pagi pas bangun nih dok, sama pas lagi jalan. Nah itu gimana tuh dok? Nah, nyeri-nyeri kaku sendi, terutama pada pagi hari itu salah satu ciri-ciri dari radang sendi. Oh, tipe yang jenis yang mana nih? Biasanya tipe-tipe yang kalau usia mungkin osteoartritis. Dia pagi-pagi kaku, bengkak. Biasanya sih nggak bengkak pada pagi hari ya. Dan dia kalau setelah kita gerakan sekali dua kali udah lebih relief, udah lebih lemes lah sendinya. Itu salah satu ciri-ciri radang sendi. Nah, tapi kalau bengkak setelah berjalan jauh, biasanya itu ciri-ciri dari masih banyak penyakit lain. Bisa itu radang sendi, bisa itu gangguan dari pembuluh darah jadi bengkak. Nah, jadi itu masih belum spesifik untuk itu. Jadi kalau dengan yang seperti ini perlu periksa ke dokter. Oke ya. Harus diperiksakan ke dokter nih Pak Robby ya, untuk menentukan apa sebenarnya kondisi yang terjadi gitu ya. Tapi kayak yang kalau itu pun osteoartritis, pagi hari bangun dia kaku dan nyeri, ketika mencoba digerakkan dia itu kerasa nyeri banget gak sih? Atau diem aja udah nyeri, apalagi digerakkan tambah nyeri atau gimana? Nah, kalau kita gerakin tambah nyeri. Tapi kita harus tetap latihan gerakin. Karena kalau enggak kan dia akan tambah kaku, tambah sulit digerakkan. Gitu. Berarti kalau didiemin bener malah tambah kaku ya? Karena orang menghindari rasa sakit akhirnya didiemin. Nggak boleh malahan ya? Kita gerakan. Oke. Itu biasanya kalau osteoartritis setiap pagi, pasti akan setiap pagi mengalami? Bukan cuma pagi, biasanya waktu kita dalam keadaan istirahat atau duduk lama misalnya. Kita pergerakan pertama. Jadi waktu kita mau menggerakkan pertama kali, nah biasanya itu kaku. Nah tapi setelah beberapa kali gerakan, setelah mungkin 10-15 menit, dia akan udah lebih luwes lagi. Oh oke. Jadi udah ciri khas banget ya dok ya ketika, karena bangun pagi itu kan abis tidur diem ya dok ya? Kaku dia. Jadi kaku banget. Atau orang lagi duduk atau lagi nggak ngapa-ngapain, ketika mau bergerak pertama dia kerasa sakitnya di persendiannya, itu ciri khas banget ya. Jadi memang harus segera diobati ya. Tadi termasuk pertanyaan dari Pak Robby dan semoga sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasakan dok, udah sejam aja kita ngobrol dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenali pemicu dari terjadinya radang sendi. Ya, kita masih bersama dengan Dr. William Chandra, SPOTK HIP NI, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, nah sekarang kalau sudah ditegakkan diagnosis nih ya, bahwa bapak, ibu ini mengalami radang sendi, entah osteoartritis dan lain sebagainya tadi yang disebutkan. Nah, untuk pengobatannya sendiri biasanya sama atau beda tergantung dengan kondisinya atau gimana dok? Nah, tiap penyebab radang sendi punya obatnya masing-masing, ya kan? Apalagi yang penyebab khusus seperti autoimun, itu ada obatnya sendiri, ya. Ada antibiologic agent, macam-macam lah itu punya obat sendiri. Nah, terus secara umum radang sendi kita akan obati misalnya dengan antiinflamasi, anti peradangan, anti nyeri, pelemas otot. Kita akan mulai dengan tahapan seperti itu. Terus tahapan fisioterapi kita coba dulu. Gitu. Secara umum seperti modifikasi lifestyle. Sekali lagi ya. Iya benar. Aktivitas, pola makan, berat badan. Kita coba dengan cara seperti itu. Dan apabila tidak misalnya nggak membuahkan hasil, kita bisa coba dengan jalan lain, misalnya injeksi. Kemudian kalau nggak bisa juga, baru kita mulai memikirkan tindakan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kayak ubah gaya hidup ya dok ya, kan orang kadang-kadang tuh agak males kalau ngomongin minum obat, apalagi yang sifatnya operatif dan lain sebagainya. Kalau bisa tuh konservatif dulu gitu ya. Mengubah gaya hidup itu bisa tidak meringankan atau menghilangkan? Atau untuk case tertentu tergantung gradingnya gitu? Bisa loh, benar. Jadi berat badan itu dikurangi aja itu merelief banyak tekanan di sendi itu. Jadi banyak yang orang yang pasien-pasien yang dengan berat badan berkurang aja udah nggak sakit. Tapi kan sekarang banyak yang weight loss itu asal weight loss dok. Dalam artian kayak massa ototnya, lemaknya, lain sebagainya itu juga harus pengaruh dong atau gimana? Betul. Jadi sendi itu kan bisa bergerak karena otot juga. Ya, memang kita weight loss benar, jadi tekanan di sendi itu jadi berkurang. Tapi stabilitas sendi itu bergantung dari otot. Jadi kita harus latihan penguatan otot di sekitar sendi supaya kalau ototnya lebih terbentuk, lebih kuat, lebih besar, jadi sendinya lebih stabil, jadinya nggak sakit. Nah, kalau akhirnya kondisi ini kayaknya udah nggak bisa konservatif lagi nih Pak, Bu gitu ya, kayaknya udah harus tindakan yang lebih. Apakah sekadar medikamentosa aja, minum obat aja, atau sebenarnya ada tindakan operatif atau invasif? Nah, apabila emang sendinya sudah rusak ya, kita bilangnya ini sudah rusak, sudah sudah di stadium yang paling berat, itu kita lakukan pergantian sendi. Tindakan operatif penggantian sendi. Replacement, joint replacement baik itu mungkin yang umum di lutut, di panggul, ada juga di sendi-sendi lain seperti di bahu, di tangan, di siku gitu. Jadi itu untuk kondisinya benar-benar sendinya udah rusak banget atau gimana? Ya, untuk kondisi yang memang sendinya sudah rusak, sudah berubah bentuk, terus sudah tidak ada lagi tulang rawan yang melapisi. Tulang rawan kan yang melapisi tulang lunak. Dalam arti tersisa tulang keras saja. Itu donor sendinya dari orang itu sendiri atau gimana? Enggak, dari buatan, prostesis. Oke. Buatan. Berarti kalau dia prostesis atau buatan, dia di titik pergantian itu tidak akan mengalami radang sendi lagi dong dok? Atau gimana? Enggak. Atau tetap bisa juga? Enggak bisa. Tapi mungkin di sendi lain bisa ya. Sendi lain bisa ya? Apalagi kalau sendi yang osteoartritis ya? udah di operasi tersebut ya nggak bisa lagi. Tapi apakah semua pengobatan ini harus dibarengi dengan fisio? Betul. Namanya prostesis atau sendi baru kan, dia itu perlu adaptasi. Jadi memang setelahnya kita butuh proses fisioterapi supaya pasiennya bisa menyesuaikan lagi, bisa menggunakan. Jadi berasa itu bagian dari integral tubuhnya. Oke. Selama proses pengobatan atau fisioterapi ada nggak sih dok kayak
do's and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh ketika kita ngomongin kayak, oh ini lagi masa recovery, nanti ketika recovery sembuh, itu pun tetap tidak boleh jumawa juga gitu ya, mentang-mentang sudah oke, terus kemudian ya seenak jidatnya sendiri gitu. Ada nggak sih yang harus boleh dan tidak boleh supaya ini tidak ada rekurensi juga gitu ya. Rekurensi kalau di prosesi kayaknya nggak mungkin karena udah diganti gitu ya dok ya, atau gimana? Paling yang kita wanti-wanti selalu misalnya jangan sampai jatuh. Karena kan itu kan bagaimanapun sendi buatan ya. Terus dia dengan jatuh dia bisa terjadi sesuatu di sendi buatan itu, bisa patah atau bisa dislokasi atau lepas gitu bisa. Kemudian misalnya untuk namanya sendi buatan proses itu pasti ada keterbatasan. Oh baik. Nggak secanggih dan sebagus ciptaan yang di atas. Jadi misalnya di lutut kita ada mungkin batasan di jongkok gitu. Nggak semuanya bisa jongkok, ya kan? Mungkin di panggul, mungkin nggak semuanya bisa untuk balik lari apa gitu. Jadi pasti ada keterbatasan. Meskipun secara kehidupan sehari-hari itu sakitnya sudah jauh-jauh berkurang. Jadi bisa beraktivitas kayak biasa, tapi tetap ada batasan. Itu berarti nggak boleh diporsir juga ya? Atau? Ya, sendi buatan itu namanya sendi buatan manusia ya, pasti ada usianya. Rata-rata sih 20, 30 tahun. Gitu. Tergantung teknologi ya, semakin bagus teknologi, dia semakin longevity-nya semakin memanjang. Oh, oke. Jadi jangan jumawa juga mentang-mentang dipasang terus semaunya sendiri gitu ya. Tetap harus dijaga dengan baik dan pastinya pola hidup juga harus yang lebih sehat ya. Oke, terima kasih Dr. William. Hari ini kita membahas banyak hal supaya kalau ada yang dikasih umur panjang, mungkin salah satunya osteoartritis dan lain sebagainya, ini tetap bisa terjaga dengan baik persendian kita dan mengalami radang ataupun nyeri. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi dok. Yo, selamat. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. William Chandra. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tulang dan sendi Anda terutama supaya tidak mengalami radang sendi ataupun nyeri sendi. Kalau mau berolahraga, mau ikut 5K, 10K, 15K, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting harus secara bertahap dan dilatihnya harus pakai coach yang benar ya, supaya nggak kaget malah overuse, overtrain yang ada malah cedera. Sampai jumpa. Terima kasih.